Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini saya akan sedikit berbicara di tahun yang baru ini tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Oh, nanti poin keduanya apa? Nah, nanti kita lihat. Nah, dalam topik yang pertama ini ada dua subtopik yang saya akan mau bahas. Pertama itu tentang keadaan para domba, kedua itu tentang pekerja dan tuayan. Saya sengaja ambilnya yang ayat 36-nya dulu. Baru habis itu kita baca secara full gitu ya. Nah, dikatakan begini dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pertanyaan yang harus kita ajukan ini, lelah dan terlantar itu seperti apa? Domba yang tidak bergembala itu bagaimana? Nah, itu mungkin salah dua dari pertanyaan yang bisa kita ajukan gitu ya, dari sekian banyak yang kita bisa bahas gitu ya. Nah, kenapa nggak gerak? Nah, lelah dan terlantar ini kalau kita lihat di sorry. Nah, lelah dan terlantar ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunani yang digunakan itu adalah eskilmenoi. Kata-kata ini nggak digunakan untuk sekadar untuk menggambarkan lelah, tapi hal-hal yang serupa itu tapi lebih keras lagi, seperti diganggu terus-menerus, ditindas, diperlakukan kasar. Pokoknya lelah terlantar yang keras gitu ya istilahnya. Dan ini penginjil Matius melihat ini bukan ya ketika penginjil Matius mengatakan tentang hal ini merupakan suatu gambaran yang realistis. Bukan bukan yang dibuat-buat, tapi memang realistis karena pada zaman itu orang-orang Israel pada zaman itu ya diperas, diganggu, ditekan oleh berbagai hal, sosial, ekonomi hingga hukum agama yang memberatkan. Jadi ingat pas di Raja-Raja, kitab pertama Raja-Raja dibilang, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan Santo Teofilak bilang seperti ini. Mereka ini memang tidak mempunyai gembala untuk mengarahkan mereka. Bahkan gembala yang ada itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu justru kebanyakan gitu ya pada menyakiti mereka. Mereka itu malah dikatakan bertindak sebagai seperti serigala. Instead of mereka bantu ngarahin, bantu mengayomi, malah sudah parah keadaannya sana sini, makin ditekan lagi. Orang-orang Farisi itu salah satunya ya kejahatannya dia menyebut orang-orang umat-umat Israel ini sebagai Hares gitu ya, orang-orang bumi. Jadi orang-orang bumi itu seperti apa? Dianggapnya miskin, tidak terdidik, tidak tahu Taurat secara mendalam, najis, kurang saleh, tidak mampu atau sempat mempraktikkan semua hukum Taurat. Makanya ketika orang mengelulukan Yesus pada waktu itu, orang Yahudi bilang, para orang Farisi dan ahli Taurat bilang, memang orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat gitu. Terkutuklah mereka sampai sebegitunya. Ibarat kata kalau dalam bahasa sekarang, sama aja kayak yang ngapain orang-orang orang-orang bodoh itu kok yang ngikutin Yesus, orang-orang yang nggak ngerti Taurat kan, kalau ngerti Taurat dia nggak ngikutin Yesus, ngomongnya gitu. Nah, kurang lebih dalam bahasa sekarang seperti itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Akhirnya Yesus tetap berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi Yesus ini nggak cuma membiarkan orang-orang datang, tapi juga justru mendekati mereka gitu. Jadi dibandingkan Yesus menjauhi atau ngata-ngatain ya emang dasar bodoh, tidak terdidik dan semacamnya, Yesus justru tergerak oleh belas kasihan dan mendekati mereka dan tentu saja membiarkan mereka datang pada Yesus. Lalu kan dia dibilang, sorry, lalu dibilang juga dia kan mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya sedikit melihat tentang kelemahan di sini ya. Kelemahan ini bukan hanya gitu, ya, dalam berbagai tafsiran, bukan hanya sebagai hal yang mengganggu fisik, tapi juga yang mengganggu rohani. Makanya bilang ada pengusir roh jahat, lalu kan dibilang orangnya itu sembuh, orang langsung sadar. Pas mungkin 2 minggu atau berapa minggu yang lalu kan ada orang yang disembuhkan dari ada yang diusir roh jahatnya dari tubuh orang itu, orangnya sudah berpakaian, sudah sembuh. Kalau ini Santo Hilarius bilang bahwa akar kerusakan yang lebih dalam itu ada pada kuasa jahat dan bukan hanya pada tubuh. Lalu ketika orang bisu tuli juga disembuhkan. Orang bisu dan tuli itu menggambarkan sekali lagi kata Santo Hilarius orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat dan menderita secara rohani. Nah,
Kalau kita perluas gitu ya, ini tuh orang-orang yang kayak gitu nggak cuma orang Israel aja, dan juga bangsa-bangsa non Yahudi. Artinya ketika orang bisu tuli disembuhkan, itu juga menggambarkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Yesus ini memang menyembuhkan juga kelemahan-kelemahan rohani. Kalau di Markus sebelum makan yang 5.000 orang kalau nggak salah, itu ada Yesus tergerak oleh karena eh, kelaparan fisik. Tapi di sini Yesus juga tergerak oleh belas kasihan karena kekurangan atau kelaparan rohani. Jadi dari ini subtopik yang pertama kita dapatkan bahwa begitu besar belas kasih Allah sehingga ia pun mencari dan membiarkan domba-dombanya datang kepadanya. Lalu subtopik yang kedua, kita baca nih ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-murid, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Apa sih yang dimaksud dengan pekerja? Lalu apa sih yang dimaksud dengan tuayan? Dalam tafsir Santo Yohanes Chrysostomus, Yesus tidak menambahkan jumlah para murid ataupun memilih banyak orang dari awal. Kalau dipikir-pikir kan eh, para pekerja yang sedikit itu ya awalnya itu memang cuma 12 rasul itu aja istilahnya. Sedikit gitu. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa nggak bikinnya misalnya 1 juta orang gitu, biar nyicil ya, biar semua orang gampang gitu ya. Ya udah sih ini ke yang ini udah gampang, paling nggak kan ada 1 juta pembagian gitu. Tapi tidak gitu. Eh, Awal yang dipilih itu ya cuma ke 12 rasul ini aja. Tapi ketika Santo Yohanes Chrysostomus menafsirkan hal ini gitu ya, mereka ini akan bertambah, tapi bukan dalam jumlah secara harafiah. Mereka ini akan bertambah besar dalam kuasanya. Pada akhirnya nanti pelayanan para rasul itu sampai menjangkau seluruh kekaisaran Romawi gitu ya. Dalam kisah para rasul, pelayanan mereka pun juga berkembang secara supranatural, penuh dengan kuasa. Bayangannya Petrus lewat bayangannya aja orang bisa sembuh. Dan sedemikian banyak orang yang tergerak, terpanggil untuk bertobat sehingga pekerjaannya pun akhirnya pada nantinya akan bertambah banyak dan bertambah luas juga karena pengaruh rohani yang semakin meluas. Santo Hieronymus dia ngomong lebih luas lagi sebenarnya. Jadi pekerja ini ya para rasul, pengajar Injil, mereka yang mengikuti jejak para rasul ya, berarti uskup, imam semua dan semua yang bekerja mengikuti teladan para rasul gitu. Dan tuayan ini menggambarkan banyaknya orang yang siap menerima Injil, suruh umat beriman. Lalu apakah pekerjaan itu gampang? Tidak. Mazmur bilang orang-orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, penginjilan itu bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu teman-teman. Kita ngijilin diri sendiri susah, kita ngijilin teman-teman yang sudah masuk Katolik saja susah, sudah masuk Kristen saja susah, apalagi awal-awal tidak ada istilahnya kan zaman dulu tidak ada internet, orang nggak tahu video gini ya. Orang kan mungkin ketika rasul siapa atau santo siapa masuk datang ke suatu daerah kan atau misionarisnya paling enggak gitu ya. Kan mereka juga apa tuh Yesus Kristus, nggak ngerti gitu. Mending kalau cuma sekadar mereka nggak ngerti, penasaran aja. Kadang kan beberapa menghadapi persekusi di mana-mana. Bukan suatu yang mudah, gitu. Persekusi. Beberapa orang yang misionaris itu kan akhirnya meninggal, wafat sebagai martir malah dibunuh. Tapi pada akhirnya daerah yang akhirnya dijangkau oleh misionaris itu akhirnya berubah juga. Jadi suatu maksudnya Kristianitas bertumbuh di sana. Dan akhirnya bisa kita lihat bahwa pekerjaan menyebarkan Injil itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi pada akhirnya akan menghasilkan suatu sukacita akan keselamatan. Gereja mengajarkan bahwa semua orang itu dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan. Dan juga kita harus mendoakannya. Yesus mengajak murid-muridnya supaya mendukung usaha ini untuk bekerja sama dalam rencana ilahi di dalam doa. Sekali lagi, Yesus mengajak murid-muridnya supaya mendukung usaha ini untuk bekerja sama dengan rencana ilahi dalam doa. Jadi memang semua Injil harus diwartakan kepada semua orang dan kita harus berdoa untuk mendukung penginjilan tersebut terjadi. Sudahkah kita berdoa bagi para misionaris? Sudahkah kita berdoa bagi para katekes kita, warta di PD misalkan, dan juga hal kelompok-kelompok lainnya juga gitu ya. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa para murid ini dimampukan oleh kuasa yang berasal dari Allah dan membutuhkan dukungan. Jadi kita ada dua dari topik yang pertama ini. Begitu besar belas kasih Allah
sehingga ia pun mencari dan membiarkan domba-dombanya datang padanya. Para murid dimampukan oleh kuasa yang berasal dari Allah dan membutuhkan dukungan. Itu pertama. Terus kedua, yang menarik nih juga